Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa talabatihi min sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jamil ahli al-badri al-muhdin alladhina tabu'u ahli al-ma'ala sabiq al-badri سمينا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن والحسين فاطمة الزهراء وعائشة الرضا وخديجة الكبرى وثم إلى صاحب الكتاب إرشاد العباد الإمام زين الدين المنبري أن نضيد الوسان وإياهم بالرحمة والمغفرة وعن الأسرار وعن وعلومهم وكرامتهم في الدارين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب زدنا Fatihah yang berikutnya kita mohon kepada Allah di waktu yang sangat baik ini. Kita menajat kepada Allah, mudah-mudahan kita mohon Allah senantiasa bimbing kehidupan kita, zahiran wa batinan. Allah bimbing kehidupan anak, istri dan cucu-cucu kita. Allah jauhkan keluarga kita dari segala bala, musibah, kecelakaan dan bencana alam, dari wabah corona, fitnah dan bala-bala yang lainnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di pesantren, yang menuntut ilmu maupun yang belajar di rumah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan mereka anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Allah bersihkan hatinya, Allah mudahkan dalam menerima hafalan dan ilmu-ilmunya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, iman Islam akidah anak cucu kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita di umur dunia wal akhirah yang sedang diuji oleh Allah dalam bentuk penyakit, dalam bentuk ujian. Mudah-mudahan itu menjadi kafarah buat kita semua dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua yang hadir pada kesempatan subuh kali ini dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Taqabbal du'ana ya Allah bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa fi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Irsyadul Ibad, yang mana kita sekarang masuk langsung kepada bab wudu, yakni bab wudu. Karena memang kitab ini sangat lengkap dan luar biasa. Ada nasihat, ada kisah, ada hadis, dan juga ada fikihnya. Jadi sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.
Babul wudu'i, bab menjelaskan tentang wudu, halaman 8 ya. Akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. وأبو الشيخ عن ابن مسعود أمر بعبد من عباد الله تعالى يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسعد ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه قال على ما جلدتموني قال إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. Akhraja asy-Syaikhani, telah mengeluarkan riwayat oleh Imam asy-Syaikhani an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, tidak akan menerima oleh Allah salata ahadikum, akan salat salah satu di antara kalian, idza ahdatsa hatta yatawadda, ketika berhadas ia musalli hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Dalam hadis ini jemaah jelas sekali bahwa berwudu itu menjadi syarat diterimanya atau sahnya ibadah salat. Maka sempurnakanlah untuk kita dari mulai tata caranya, cara membasuhnya, dan maupun niat bacaan-bacaan yang disunnahkan atau basuhan-basuhan yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wudu ini jamaah bukan hanya untuk sholat saja. Kita berwudu ini bukan hanya untuk sholat saja. Banyak tempat-tempat yang disunnahkan untuk berwudu. Dalam kitab fikih yang panjang-panjang keterangannya itu ada 8 tempat di mana kita disunnahkan berwudu. Selain sholat, ya, selain sholat. Ya, di antaranya adalah inda iradatin naumi, ketika kita hendak ingin tidur. Kalau tidur itu usahakan bersuci. Karena kalau tidak bersuci, tidurnya kita itu bisa jadi dalam keadaan membawa hadas. Dan ini menyebabkan tidur kita ini tidak ditemani oleh malaikat. Siapa yang menemani tidur kita? Yang menemani tidur kita adalah syaitan. Ketika seorang hamba tertidur, dia tidak bersuci, dia tidak membaca sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi, bacaan mau tidur, ya, sunnah-sunnah bacaan yang dibaca oleh Nabi kita ketika mau tidur, maka antara malaikat dan syaitan itu berdebat. Kata malaikat, dia akan berwudu dan dia akan membaca doa, maka aku yang akan menemani dia tidur. Sementara syaitan mengatakan tidak, dia tidak akan berwudu, tidak akan bersuci, dan dia tidak akan membaca doa, maka saya yang akan menemani tidurnya. Dan ini diriwayatkan dalam hadis
ketika seseorang mau tidur itu dia berwudu, maka tidurnya ini setiap gerak anggota tubuhnya akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena malaikat memohonkan ampun dari setiap gerak tubuhnya. Masya Allah. Jadi kalau kita tidur, kita bersuci, berwudu, kemudian kita menjaga protokol sunnahnya Nabi dalam tidur, itu selama tidur kita, setiap gerak tubuh kita atau sampai selesai tidur kita, itu malaikat memohonkan ampun untuk kita daripada dosa-dosa kita. Allah, ini alangkah luar biasanya jika kita terapkan wudu ini di tempat-tempat yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini permasalahannya tinggal kita praktikkan atau tidak. Ya. Ini pakai wudu. Yang kedua, ketika kita ingin menjalankan hak suami istri dan ingin mengulanginya, di sini ada sunnah wudu. Ada sunnah wudu. Jadi kalau suami istri, nah ini saya jelaskan, ini agar jelas ya. Ketika kita sama istri itu menjalankan hak dan kewajiban, selesai kemudian ingin mengulangi, ya, di sini disunahkan wudu. Dan ketika selesai juga kita disunahkan untuk mencuci ya, daripada kita punya kemaluan, baik suami ataupun istri. Kenapa? Kalau kita tidak suci dan tidak kita bersihkan, maka kita tertidur dalam keadaan kotor ya. Ada najis, maka disunahkan kita berwudu. Walaupun ya dalam keadaan junub ya, belum mandi hadas. Ini penting jemaah. Ya. Jadi wudu itu bukan hanya sholat saja, bukan. Bahkan ya, ada orang-orang yang istiqomah melaksanakan tajdid wudu. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu tadi dengan tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu apa sih? Tajdid artinya memperbaharui ya, daripada wudu kita. Jadi yang dimaksud dengan tajdidul wudu jamaah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab saya baca itu bukan berarti ketika kita batal kita berwudu, bukan. Yang dinamakan tajdidul wudu itu manakala ketika kita berwudu, satu kali kita pakai wudu kita untuk ibadah, maka sekalipun belum batal kita wudu kembali. Paham ini? Jadi itu namanya tajdidul wudu itu seperti itu. Bukan ketika batal kita wudu, Kalau batal wudu itu memang haknya wudu. Awal wudu. Tapi yang dimaksud daripada tajdidul wudu adalah ketika dia wudu, dia sholat isya atau dia gunakan untuk ibadah, dia ingin melakukan ibadah yang satu lagi, dia berwudu kembali. Itu namanya tajdidul wudu. Dulu saya berpikir waktu zaman-zaman aliyah itu tajdidul wudu itu batal kita berwudu lagi, ternyata tidak. Yang dinamakan tajdidul wudu adalah ketika sudah selesai kita gunakan satu wudu untuk ibadah yang lain. Sallu ala Muhammad. Dan ini ulama-ulama dulu banyak pakai tajdidul wudu ini, teman. Jadi ulama-ulama kita salafus saleh mutaqaddimin itu banyak yang tajdidul wudu. Jadi memang luar biasa. Dan wudu